Selamat malam Kak Angel Bulan. Hai, malam. Iya, terima kasih Kak sudah bergabung di program Air Talk di malam hari ini. Hai, ya sama-sama. Santai aja Iya, ya, jangan kaku-kaku. siap-siap. Oke Kak, terima kasih sudah meluangkan waktu ya Kak di Sambil acara Air minum. Talk. Mm-mm. Ah, Kak, sebelum kita ngobrol lebih jauh dan jawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens nih Kak, mungkin Kakak bisa perkenalan diri dulu Kak. Kakak bekerja di maskapai mana dan bagaimana ceritanya tuh Kak bisa sampai jadi pramugari? Mungkin kisahnya bisa jadi inspirasi Kak buat sahabat-sahabat di Airspace Review Kak. Oh, oke. Jadi cerita dari aku mulai join pramugari ya. Iya Kak. Hmm, Oke, jadi perkenalkan, aku Angel Bulan. Em, Asli Kupang, cuman hidupnya pindah-pindah nomaden. Sekarang stay di Surabaya, karena emang base-nya di Surabaya. Em, Lulus SMA 2017, gue kelahiran 99. Aku kelahiran 99. Oke. Lulus SMA tuh langsung tes pramugari di AirAsia. Nah sebelumnya tuh sebenarnya aku tuh nggak tahu AirAsia tuh pesawat terbang. Emang aku taunya tuh AirAsia tuh, aku nggak tahu sama sekali tentang AirAsia, taunya dari mama. Terus mama kayak suruh join, ya udah iseng lah join. Pas daftar keterima lolos sampai akhir ya, puji Tuhan lancar. Dan udah 2 tahun sih, baru 2 tahun sih dari 2018 training di KL. Kalau AirAsia tuh pasti kita training di KL karena emang dari sana kan, perusahaan sana kan. Terus dari Desember, Januari, Februari 2,5 bulan lah training di KL. Dan ya sekarang kemarin aku habis review kontrak sih, diperpanjang setahun lagi. Jadi ya kalau Berapa kalau tahun? di setahun doang. Kalau di nah, Tahun. nanti tahun depannya lagi tuh review lagi Oke. dan kalau misalnya performa aku bagus bisa jadi langsung pegawai tetap. Wow, oke. Semoga performa Di bagus. Indonesia kayak gitu. Amin. Oke, Kak. Amin, amin. Terus pencapaiannya di dalam AirAsia tuh sudah menjadi apa aja Kak? Yang kami tahu betul Kak Angel tuh menjadi brand ambassador Kak di airline tersebut ya Kak di AirAsia. Hmm. Iya, jadi tuh itu tuh awalnya tuh nggak tahu bakal dipilih jadi brand ambassador gitu, nggak ngerti kan. Soalnya aku juga nggak tahu bakal ada kayak gitu-gitu di AirAsia. Ternyata oh ada, itu namanya tuh media crew, sebutannya tuh di sini tuh media crew. Oh, Jadi media crew. kalau misalnya ada acara, ada event dimanapun itu di luar negeri maupun dalam negeri, kita dipanggil untuk apa ya, merepresentasi AirAsia gitu. Ini cabinnya AirAsia tuh kayak gini gitu. Dan kita Oh, bukan kayak cuman gitu. jual tampang doang, nanti juga kita Iya, buat update di sosial media, apa pengetahuan kita tentang AirAsia dan lain-lain. Gitu deh. oke. Dan Wah, awalnya tuh apa apa sih? Aku di chat sama cabin crew eksekutif gitu, minta fotonya. Angel, tolong minta oke. foto kamu yang pakai seragam. Terus mereka juga lihat isi postingan aku di Instagram tuh berbobot nggak, story Berbobot. aku, cara aku membawa diri, dan kalau terbang gimana, training aku gimana, pernah fail nggak kalau di kompetensi cek dan lain-lain. Itu Wah. juga diperhatiin. Kayak bukan cuman, emang bener-bener bukan cuman tampang doang. Soalnya banyak banget kan yang ngejudge Mogari itu cuma tampang doang. Jadi ya aku cuman Iya, betul nih. Jadi terbukti nih all star yang berkualitas ya Kak ya. hmm, ya amin.
Amin ya. Oke Mm. Kak, itu bagaimana sih Kak prosesnya bisa menjadi brand ambassador? Jadi dan prosesnya gimana Kak? Apa ada pemilihannya itu? Prosesnya itu gimana sih Kak? Sebenarnya mereka tuh kayak pembeliannya itu tuh kebetulan ada acara World Travel Awards di Portugal. Acaranya tuh tiap tahun tuh di beda-beda negara. Nah, tiap tahun tuh dipilih lah misalnya perwakilan. Karena AirAsia kan banyak tuh, ada yang Philippines, Thailand, Malaysia, Indonesia, banyak. Indonesia. Jadi tuh perwakilan Indonesia itu juga dipilih. Nah, mereka tuh milihnya, kalau dari Indonesia mereka milihnya diem-diem. Nah, Oh, tiba kenapa? aku nggak tahu sih, pokoknya emang nggak ada audisi yang kayak kita semua undang semua cabin untuk ikut audisi brand ambassador, nggak kayak gitu. Jadi tuh Oke. di email sih, emang di email Oh, ada di email. orang-orang di email gitu, kita disuruh masukin foto kita close up sama seluruh badan pakai seragam. Dan nanti tuh foto-fotonya dikirim ke regional, ke Malaysia. Nanti Malaysia di sana tim grooming yang milih siapa buat Hmm. Indonesia. Nah, kalau misalnya aku udah nih tahun ini udah wakilin ke Portugal, tahun depannya tuh belum tentu aku kepilih. Jadi Oh, yang lain bisa ya? yang lain, iya, kasih Oke. kesempatan yang lain untuk eh ikut juga kan, Iya, oke. kayak gitu. Oke. Kak, kita tuh lihat ya profilnya Kak Angel nih suka menyebut diri sebagai Aisle Catwalker. Kenapa begitu Kak? Apakah ini ada kaitannya dengan profesi catwalkernya Kak? Catwalker tuh kan orang-orang biasanya oh model kan. Iya. Nah, dulu tuh aku pengen banget jadi model kan. Jadi Ah, lulus SMA, SMA-nya di Jakarta. Terus lulus SMA tuh mau langsung join agensi karena udah mau tekan kontrak kan sama oh, agensi. Nah, kebetulan orang tua aku tuh nggak setuju kalau misalnya aku ikut modeling. Nggak tahu kenapa aku emang nggak disetujuin aja untuk lanjutin modeling karir aku. Jadi ya udah, akhirnya orang tua nyaranin untuk tes pramugari. Nah, oh, oke. akhirnya aku tuh waktu terbang kayak tiba-tiba merhatiin aja aisle-nya itu kayak runway gitu. Kayak aisle tuh kayak runway aku. Ini sebenarnya kayak cuman random aja. Aisle-nya tuh Iya. tiba-tiba oh, catwalker gue kayak gitu. Jadi ya udah, aku aisle catwalker. Mungkin aku nggak di runway di darat, tapi aku di udara. Runway Runway. di udara. Jadi aku menjuluki diri sendiri itu. Itu jadi apa Sebenarnya namanya cuma itu hanya doang. ala-ala aja ya. Dan kalau misalnya di pesawat tuh suka ala-ala ya jalan-jalan catwalk gitu, biar biar apa ya, living my life gitu. Cara Jadi mungkin model yang terpindah. menghindari stres mungkin Kak kalau ada penumpangnya nyebelin Kak atau gimana. Iya, jadi ya itu asal Oke. muasal I'll catwalker. Cuman random aja sih. Iya. Oke Kak. Tadi mungkin Kakak bisa ceritain tadi asli NTT tapi SMA di Jakarta juga Kak. Mungkin bisa diceritain Kak alumni SMA mana biar apa alma maternya juga sembari. Um, ya jadi SD, SMP di Kupang, SMA di Jakarta, itu di SMA 60 di Kemang, Oke. di Bangka. Mm-mm. Oh, Jalan Bangka. Oke. Mm-mm. Oke. Oke. Kak, sebelum kita lanjut nih Kak, kita akan menyapa netizen dulu. Coba kita cek ya. Wah, banyak bener nih dari Tiara Bulan, Vira Bulan. Oke. Leonardo Dani. Next, kalau keadaan Indonesia membaik, bakal balik lagi jadi cabin crew nggak, Kak? Oh iya dong, Iya. Oh, terus nggak ada yang nanya nih dari Viper. Surabaya di mana, Kak, katanya? deket Juanda. Sebenarnya bukan Surabaya sih, aku anak kabupaten deket Sidoarjo. Sidoarjo, Darjo. di Darjo. Nggih, nggih. Yo wes, lanjut yo. Kalau jadi Kak, ada rencana pindah airline Middle East nggak, Kak, katanya? Kalau udah kontrak habis mungkin ya. Um, rencana sih ada, cuman belum sekarang karena emang umurnya masih 20 tahun, jadi belum cukup juga. Harusnya kan 21 nggak Hmm. sih kalau di sana-sana tuh. Ya mungkin nih kali ya. Nanti coba saya cek. Oke,
Iya sih, ada sih, cuman belum belum serius ke sana, masih Belum pengen di serius. masih betah di AirAsia. Masih betah ya, oke. Oke Kak, nih kita lanjut ya. Sebagai pramugari atau flight attendant, Kak Angel tentu mengemban tugas yang berat di ruang cabin Kak, terutama terkait safety. Apakah Kak Hmm. Angel masih sering menemukan penumpang yang tidak patuh pada aturan keselamatan penerbangan sipil? Atau pada umumnya sudah taat Kak? Gimana tuh Kak? Ya pasti ada lah Safety yang nih. nakal. Tapi Hmm. nakalnya mereka tuh disengaja dan tidak disengaja. Maksudnya kayak gimana ya? Kadang tuh mereka lupa gitu, masih main HP, keasikan kan. Jadi kayak kadang Hmm. kayak permisi, boleh HP-nya dimatiin dulu. Terus kayak oh iya maaf maaf kayak gitu. Nah kalau Hmm. disengaja itu tuh suka iseng Gimana kayak tuh? ya iseng aja kayak oh iya mbak, terus nanti kayak bercanda-bercanda gitu nggak jelas pokoknya. Terus ada juga yang emang batu, nggak bisa dibilangin, nggak mau matiin handphone atau nggak mau apa tuh jendelanya covernya nggak mau Angkat. diangkat karena Oh. silau mau tidur gitu. Kayak gitu. Oh. Atau sandaran kursinya kalau misalnya sama pacarnya dia nggak mau pegangan tangan, jadi sandaran kursinya tuh ngehalangin gitu kan, jadi kayak nggak mau udah bodo amat Dan Kak dibilangin. Angel dengan orang yang apa yang berpikir kalau saya pacar kayaknya nggak begini juga tuh pasti ada pikiran nggak, ih jijik banget sih gitu. Iya, itu tuh pasti kalau udah nyampe cabin depan tuh aku langsung kayak ketawain Langsung aja. sama FA1-nya langsung julid gitu mungkin ya. Iya, ya suka buat candaan lah biar kita nggak ngantuk ya, apalagi kalau di depan kan nggak bisa tidur kan, jadi ya Betul. buat bercanda-bercanda aja. Tapi sebenarnya lucu Ah, sih kalau kayak gitu tuh. Tapi oke. belum pernah dan jangan pernah menemukan Iya, penumpang yang ya benar-benar nggak bisa dibilangin. Semuanya sejauh ini sih fine-fine aja sih, pinter-pinter. betul ya. Oke Kak, kalau saya boleh tanya tebak, koreksi kalau saya salah. Ya penumpang yang apa yang jahil yang udah dibilangin terus dibuat lagi yang biasa mencari caper sama Kak Angel itu laki-laki pasti. Iya, laki-laki. Tuh Kayak kan minta laki-laki. dipasangin sabuk pengaman. Apaan sih? Tuh. Biasa gini, aduh Mbak saya nggak ngerti bisa tolong pasangin nggak? Gitu. Sorry. Aduh, kenapa? Iya biasa Saya kayak nggak gitu tahu, kan. saya Padahal nggak ngerti tahu cara cara pakai sabuk. pakai. Iya Nggak kan? tahu cara pakai sabuk. Terus tadi aku safety demo, ini sabuk pengaman Anda. Cara menggunakannya, terus Anda ngapain? Anda nggak lihat. Terus ya udah, kalau kayak gitu solusinya ambil safety demo, terus praktekin lagi. Jadi cara pakainya kayak gini. Bayangin aja mereka tuh kayak gini. Waktu itu aku ingat banget aku terbang Surabaya Kertajati. Itu Kertajati Surabaya deh. Itu malam, flightnya malam dan dia penumpangnya dikit banget dan dia tuh di nomor 29 28 gitu di aisle sama teman cowoknya. Jadi dari tadi tuh aku emang udah merhatiin mereka udah aneh aja gitu, suka ngetawain sambil ngeliatin gitu kan. Terus ya udah aku mau judesin juga salah, nanti di report gimana kan, emang serba salah juga sih. Terus pas lewat dia kayak ini sabuk pengamannya gimana, tapi mukanya tuh emang bener-bener nggak bisa. Aku tahu ini muka-muka iseng, muka-muka jahil. Terus aku kayak aku cuman ngeliatin doang, terus aku tinggal. Ya udah biarin aja, nggak usah pakai sabuk pengaman. Terus habis itu pas aku balik lagi ngecek, dia udah pakai sabuk pengamannya. Udah pakai? Ya, terus mereka ketawa-tawa. Emang udah biasa kayak gitu. Udah biasa lihat laki-laki dimbelang. Orang India tuh lebih iseng lagi, parah. Sorry ya, jadi tuh kalau misalnya ada keturunan India di sini atau dari India atau orang India, bukan maksud rasis atau apa, tapi emang aku tuh selalu diisengin sama orang India. Jadi, wah, padahal CEO juga orang India. Ups. Oh iya. Ketahuan loh. Dia baik. Oh iya. Very gentle banget dia. Beda. Beda ya. Nggak tahu itu India dari mana, nggak tahu ya. Kalau ini kan dari India ya, jelas gitu asal usulnya. Kalau itu kan nggak tahu dari mana. Oke Kak, sebelum kita lanjut nih ya,
Ini kita sapa dulu dari ini. Dari Gebrina Intan, suaranya dong kurang kedengeran. Mungkin Kak Angel nih maksudnya. Oh iya, Oke. masa sih? Kalau saya sih loud and clear, mungkin Mbak Gebrinanya. Oke Kak, lanjut nih. Pernah nggak Kak kena colekan dari penumpang? Pernah nggak ya? Kayaknya enggak deh. Nggak. Oke. Soal, oh Oh, pernah. gimana tuh Kak? Gimana? Jadi tuh kayak di pinggang aku, Ah, jadi tuh kalau flight Surabaya Kuala Lumpur tuh banyak penumpang yang emang apa ya, orang-orang daerah yang hmm, masih apa tuh kurang apa ya teredukasi kali ya, maksudnya kayak primitif mereka mungkin Kak. jadi mereka nggak tahu Ya. caranya gimana, bahkan mereka tuh nggak tahu text call tuh di atas buat manggil cabin gitu. Oke. Jadi mereka tuh suka kayak woi woi kayak gitu manggilnya, Oh, kayak woi iya. kayak kayak gini, kayak aduh kayak gitu, bayangin aja mereka manggilnya kayak gitu. Jadi aku tuh kadang suka kayak ngerasa nggak di respect gitu. Jadi akhirnya aku bilang, ehm, Pak, nama Aduh, halo Kak. Wah, sebentar ya teman-teman. Ini terputus. Coba kita invite ulang ke Angelnya. Mandek ya. Eh, tadi terputus live-nya masih. Mungkin ada ini. Oke, kita invite ulang ke Angel ya. Oke, mohon bersabar. Banyak bener. Terputus kakeknya tadi ya. HP aku mati yang satu. Iya. Oke, gimana Kak jadi cerita lagi tadi? Terus aku dicolek di pinggang kan, terus akhirnya aku bilang, Hmm. ehm, sorry Pak, lain kali bisa panggil aja nama saya ini Angel Bulan, atau Bapak pencet tombol yang di atas. Karena kayak gitu Oke. kan, aku bilang kayak gitu. Dan Oh. bukan bapak-bapak doang sih, ibu-ibu juga suka kasar megang. Ibu-ibu nih pernah kayak nyolek, Ah, kayak bokong aku kayak, Mbak, Mbak, meskipun dia ngerasa kayak cewek sama cewek, tapi aku tetap iya. aja aman kan. Namanya juga orang asing gitu, kayak Iya. apaan sih? Tidak seharusnya dilakukan Kak ya mungkin ya sama mereka. Mereka kurang kurang emang masih polos banget gitu. Masa Iya. mereka nggak tahu toilet di mana, kayak mereka Oh, lavatory nggak tahu di mana. iya. Oh, Jadi oke. kasihan sih. Jadi aku mau marah juga salah. Jadi akhirnya aku ketawa aja. Jadinya lucu Oh, gitu. Iya, oke, iya oke. Kak. Lucu, Ah, kasihan. oke Kak, lanjut lagi nih ada yang nanya. Ada pengalaman turbulence atau emergency situation nggak Kak? Dari Uh, pengalaman ke Angel? emergency enggak, amit-amit enggak. Ya, Emergency enggak. Kalau turbulence sering. sering. Em, ya karena ya angin kita kan nggak pernah tahu kan. Hmm. Paling kalau musim hujan itu serem banget sih. Kayak kilat, geledek di luar sana serem banget sih. Ya nggak ada yang separah Gitu ya Kak sampai ya? sampai yang kayak kenapa kenapa? Iya, serem gitu tadi ya. Lanjut, gimana lagi tadi? Turbulence? Eh, tapi nggak ada yang separah yang parah banget gitu sih, nggak sih, cuman yang standar-standar aja. Belum yang sampai ada yang sampai injured gitu, nggak ada kok. Puji Ya, Tuhan nggak ada. tuh. Ya. Jangan sampai kayak jadi berdoa terus agar stay fly Iya. selalu. Mm-mm. Oke Kak, ada yang nanya lagi nih. AirAsia kalau open requirement setiap bulan apa ya Kak? Atau nggak tentu? Nggak tentu. Itu tuh jarang banget sih sebenarnya AirAsia Open Recruitment tuh. Angkatan aku tuh pertama kali open setelah
berapa tahun gitu nggak buka Setelah rekrutmen. berapa tahun Jadi nggak buka? jadi nggak bisa, aku nggak bisa meramal gitu loh. Oh, tahun depan nih bakal buka, nggak tahu. Tiba-tiba aja ada buka gitu. Karena kita juga yang karyawannya sendiri tuh juga kayak, oh lagi buka nih rekrutmen kayak gitu. Oh, Dan kayak kalau misalnya maskapai lain kan setiap tahun tuh ada tuh. Kalau kita enggak. iya. Dan maskapai lain yang saya tahu juga infonya tidak selalu Kak. Memang zamannya lebih sulit. Apalagi yang pilot Kak ya. Wow. Oh iya sih, apalagi pilot, apalagi flight crew lebih Iya. Kasihan pilot itu. gimana? Hmm, Iya. Kak, ada yang nanya nih. Ada nggak lulusan Universitas Erlangga Surabaya yang jadi cabin crew AirAsia? waduh, guys, Asia tuh luas banget. Dan aku tuh anak baru 2 tahun. Jadi kalau kalian Hmm. tanya aku nggak tahu. Tapi Oh, oke. lulusan ada, lulusan Unpad ada, itu senior-senior aku di sini. Jadi Wow. kalau misalnya kalian bilang, sekali lagi nih gue, aku bilang nih, kalau kalian bilang jadi cabin nggak pak apa, cuman tampang doang, enggak. Banyak orang pintar di sini. Tuh, banyak orang pintar tuh teman-teman. Yang S1 ada, yang ada sarjana tuh kan. Bahkan yang S2 juga ada ya. Iya, Hmm. karena S2 juga lagi ongoing. Iya, betul loh. Wow. Oke Kak, ada yang lihat. Pengen lihat Kak Angel sama Kak Amel jalan nggak pakai alas. Siapa ini maksudnya? Alas. Iya, jalan nggak pakai alas. Oh, alas kaki kali. Iya. Soalnya waktu Kak, si Amel tuh finalis Kalimantan Tengah. Oh, Temen aku, kita Kalteng. kita jalan di Grand Indonesia nggak pakai itu sandal karena pegel Oh, banget, pakai heels seharian karantina. oh, pakai Jadi itu Noce itu. kayak orang-orang. Jadi tiga sepatu merek Mm-mm. Noce itu tuh udah bikin sakit banget ya. udah udah pegel banget dari pagi sampai malam. Hmm. Terus apa lagi? Oke, Angel, Miss Indonesia is waiting for you. Wah, turun kelas dong Kak kalau Miss Indonesia. Sebenarnya nggak turun kelas juga sih. Maksudnya Hmm. kayak semua di kelas masing-masing. Cuman aku Hmm. untuk sementara ya belum ada niatan untuk ikut pageant lagi. Aku rasa sih udah cukup sih karena emang goal aku cuman Putri Indonesia doang. Selebihnya udah enggak. Aku udah punya planning-planning ke depannya udah ada. Jadi aku udah pensiun dari dunia pageant. Hmm. Wah, berarti apa namanya? Dapatnya top 6 lagi. NTT. Puji Tuhan. Iya. Selamat Kak ya, kita belum selamatin nih untuk Kak Angel. Thank you. Oke Kak, kita lanjut lagi. Resiko orang cantik. Wah, oke sambil nyanyi. Kak, ada yang nanya nih. Gimana cara menghadapi orang yang suka jahil kepada pramugari? Cuekin aja. Cuekin aja. Ah, Ya udah, gitu. kacau aja. Nanti juga capek sendiri. Misalnya makin diladenin, nanti mereka pikirannya ya kemana-mana kan. Kita kan Iya, nggak tahu apa tujuan dan maksud mereka buat iya. isengin kita, emang cuma isengin doang apa direkam biar viral, kita kan nggak tahu. Jadi ya udah Oh, cuekin aja. bisa tuh Kak, bener banget. Kalau kita sering banget lihat di sosial media ada viral pramugari marah, viral pramugari ini gitu kan. Wah, itu hati-hati juga ya buat Kak Angel ya. Iya kan. Hmm, Maksud aku tuh cuek tuh bukan dalam arti kayak cuek jutek jadi kayak gitu, enggak. Tetap ramah, tetap nice, tapi iya. cueknya tuh kayak yang nggak kayak yang jutek gitu, enggak. Ya cuek cuek aja gitu, kayak ya iya doang. Ya udah biarin aja, nanti dia capek. Iya. Oke, Kak Angel, kenapa pramugara Indonesia Air Asia tingginya minimal 172? Gitu. Duh, tanya sama tim yang itu deh, yang cabin crew eksekutif. Aku nggak tahu kalau itu. Ya Oh, si emang Swindra. standarnya udah segitu sih dari dulu ya. Oh, Mereka yang aku nggak tahu hmm. sih. Emang emang yang lain standarnya berapa? Bukan 172. Nggak tahu itu pramugara ya Kak ya. Mungkin segitu kali ya. Mungkin Kalau Kak segitu Angel ya. sendiri kita tingginya berapa mungkin? Sorry, kalau kita boleh tahu. Aduh, tinggi aku tuh suka aneh, berubah-berubah. Hmm. Kalau kalau ngecek di Healthpan 171. Kalau Hmm. kemarin di
Indonesia 173, jadi gak ngerti. Pokoknya di antara itulah kayak 171 sih. Aku lebih Satu percaya tujuh. di Japan sih. Ya, betul di Hotpen ya. Paling Mm-mm. aktual. Oke. Paling Ada yang bilang, aktual. wah, oke. Opening number Putri Indonesia dong. Wah, ini Kak ada yang minta opening number nih, Kak. Udah apa kalian nih? Boleh lah, Kak, Numpang mungkin. Gimana? Angel Virginia Bulan. Angel Virginia NTT. Pramugari Nusa Tenggara Timur. Aduh, banget. Masih belum bisa move on nih kayaknya dari malam di JCC kemarin ya. Udah sebulan. Udah sebulan ya, Kak. Wow. Iya Udah ya, sudah sebulan. sebulan lebih. Udah sebulan lebih. Iya, udah sebulan Iya, lebih. iya. Oke, oke. Bilang di save ya Kak live-nya. Iya, nanti saya save dan saya post di YouTube buat teman-teman semua yang nggak nonton. Oh ya, Mbak, kira-kira ada ilmu bela diri nggak di AirAsia? Ada, Wah, apa ada. tuh Kak? Ilmu bela karate kah atau taekwondo? Mau bela diri sih sebenarnya, cuman kayak cara kita apa sih namanya kayak meng apa sih apa sih namanya? Aduh, bingung. Intinya, Buat intinya buat kita untuk bisa gimana handle penumpang yang udah pakai fisik, udah. oke. Mm-mm. Oke Kak, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Oke Kak, bicara mengenai pendidikan pramugari, itu berapa lama sih Kak pendidikannya? Dan materi-materi apa aja yang diajarin? Lalu, apakah semuanya lulus atau enggak Kak? Oh, oke. Jadi ilmunya itu kayak yang tadi aku bilang, dua kalau inisial tuh aku kan inisial dari SMA nggak ada pengalaman di tentang dunia aviasi. Jadi aku 2 bulan lebih tambah sama flight training sekitar berapa ya? 3 bulan? Ya 3 bulan, 3-4 bulan lah. Itu lumayan lama sih, sekitar 6 bulanan ada nggak sih? Ya, mungkin bisa ya. Iya, heeh. Tapi kalau yang dipelajarin itu tuh yang paling utama SIP. Itu tuh pelajaran tentang itu pelajarannya cabin lah. Kokpit juga Oke. belajar itu sih, tapi cuman ya ala kadarnya aja. Cuman kita tuh kayak bener-bener mendalami itu banget. Aku sarjana SIP. Oh, SIP tuh safety emergency procedure. Itu safety emergency procedure. terus abis itu belajar tentang um, eh, belajar tentang ya gimana kita on board dari awal, Hmm. apa aja yang kita SOP kita yang apa yang kita lakuin lah setelah on board, pas udah di atas sampai landing sampai pulang ya semuanya kayak gitu. Terus cara kita jual makanan atau merchandise AirAsia. Oh, Iya, cara kita ngobrol sama penumpang, cara kita announcement itu juga belajar oh. suara kita, intonasi kita, pelafalan bahasa Inggris kita. Hmm. Terus wet drill sama yang slide-slide itu yang belajar, pokoknya banyak banget sih kalau gue dibilang. Apalagi Oh. ya, jatuh. Jatuh lagi Kak. Suara gue Oke. riuh banget. Iya. Terus Kak. apalagi ya, Hmm? Hmm? apalagi ya, masih banyak sih, cuman agak Banyak. agak lupa. Heeh. Oke Kak, kita boleh tanya. Tadi salah satu materi yang diajarkan adalah announcement kepada penumpang. Mungkin Kak Angel kan juga, ya udah lama Kak yang nggak terbang ya? Jadi mau nyuruh aku announcement gitu. Boleh Kak, sembari refresh. Silakan. Yang paling gampang Slide-nya aja. boleh. Aduh bentar. Ingat dulu. Turbulence. Ya. Um, Lieutenant iya. door close. Ladies Ayo. and gentlemen, ladies and gentlemen, the captain has turned the seatbelt sign. Please return to your seat and fasten your seatbelt. Aduh, sumpah aku tuh dari Januari nggak terbang tapi lupa Dari banget. Januari? Kak, dari Januari nggak terbang? Iya, Wow. dari Januari. Aku tuh udah cuti dari Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ini sampai Mei, sampai Juni kan baru terbang lagi. Nah, nggak tahu Wah, Juni itu tanggal berapa kita mulai terbang. Karena belum ada schedule. iya ya. Harusnya tuh tanggal 17 Mei itu kita udah mulai terbang lagi. Cuman yang Hmm, hasil rapat Dirjen Perhubungan itu
Iya, dari Pak Ya, Novi ya. jadinya kita Juni lagi terbangnya. Gila Iya, sih. betul. Jadi flight itu semua diundur ke Juni, teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang belum update sini, kita ingatkan. Mm-mm. Dari Hmm. Juni. Jadi yang minta tadi pengumuman buat Kak Angel suruh announce, ini apa, Kak Angel udah lama nggak terbang teman-teman dari Januari, persiapan karantina, terus karantina lagi. Wah, ini jadi benar-benar udah blank mungkin ya Kak. Mungkin Tapi aku agak inget ya. ah, Yang terhormat, boleh. para yang terhormat, lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dinyalakan. Mohon kembali ke tempat duduk dan kenakan sabuk pengaman Anda. Em, Hmm. di, Halo? disarankan dan hidangan air em, dan hidangan air panas kami tunda untuk saat ini. Oh my god, lupa banget Pak. Oh, jadi ada air panasnya juga di AirAsia Kak ya? Jadi kan kita kan nggak tahu ya kalau misalnya turbulence kan kita nggak tahu kapan kan. Jadi Ah, ah. bisa kita lagi surfing, terus kita lagi kasih Hmm. air panas ke penumpang, ya udah kita pakai itu. Kalau misal sesuai sebenarnya tuh announcement-nya bisa sesuaikan sama keadaan sih. Kalau misalnya lagi Oh, nggak service, kita bilang aja apa tuh ya nggak disarankan untuk ke lavatory atau apalah itu. Soalnya banyak banget penumpang yang nakal dan nggak mau dengerin. Mereka tuh nggak dengerin announcement. Aku tuh bingung. Mereka tuh dengerin apa aja sih hmm. di pesawat tuh. Aku loh Masuk ngomong kiri, gitu. keluar kiri Kak. Iya, Hmm. bingung. Ya Kalau udahlah. kalau keluar kanan mending masih lewat otak Kak. Ini keluar kiri, Iya. membel. Oke. Kak, ada yang nanya lagi nih. Menurut Kak Angel, seat di A320 yang view-nya paling mantap tuh di mana, Kak? Hmm, di mana ya? Pastinya window seat di nomornya nih. Nomor Hmm, berapa gitu? iya nomornya, Kak. Sekitar 17, 18. Karena 17. aku nggak tahu, aku dekat sama overwing. Hmm, Kayak aku lebih suka aja ngeliat ya semua itu. oke, Aku nggak oke. suka di belakang karena suka telinganya suka budek. Oh, oke. Iya, jadi pengaruh perubahan altitude ya, Kak ya. Itu Iya, pengaruh ke telinga juga. apalagi kalau lagi flu kan. Iya, betul. Hmm, Kak, ada yang nanya nih. Kalau anak kurang dari 17 tahun boleh pergi internasional sendiri nggak, Kak? Di bawah 17 tahun. di bawah 17 tahun. Hmm. Itu disebutnya YPTA, yang passengers traveling alone. Hmm. Boleh aja sih, ada suratnya. Nanti diarahin sama petugas darat sama cabinnya dititipin. Boleh-boleh aja sih. Yang penting Oh, ada surat, approval, dan valid semua dokumennya. boleh. Asal ada surat dan dokumen valid, semua diizinkan clearance-nya. Gitu, teman. Terjawab ya? Oke, Kak, ada lagi nanya. Halo? Jika kita melaksanakan tes untuk pramugari di AirAsia, mungkin recurrency Kak, atau apa, terus terjadi nilainya nggak passing, artinya tidak memenuhi KKM standar. Apakah akan ada remedial, Kak? Ada remedial. Ada. Tapi Ada. kita tuh standar nilainya tuh kalau pasnya lulusnya itu 90 minimal. 90. Oh. 90 minimal di AirAsia. Hmm. Jadi kalian itu nggak main Hmm. belajarnya. Kalau untuk ujian-ujian gitu aku harus 90, mau comcheck atau first aid. Jadi ya ada Ya, remedial cuman sampai 2 kali doang deh kalau nggak salah. dua Iya kali dua aja ya. kali. Ya 2 kali. Kalau nggak salah ya, aku Ya. lupa. 2 kali kalau misalnya tetap nggak lolos udah sampai 2 kali itu nanti aku nggak tahu pokoknya berurusan sama cabin crew manajemen gitulah. Oh, oke. Ke tahap yang lebih serius lagi gitu. Oke, oke. Oke, ini Kak, ada lagi yang nanya dari Vodka Sapphire.
Apakah pendapat kakak tentang vodka Sapphire? Kenal kak? Nggak. Oke, apa pendapat kakak tentang perspektif orang-orang tentang pramugari yang cenderung buruk kak? Apa pendapat kak Angel sebagai pramugari? Silakan kak. Pendapat aku sama pendapat aku tentang pendapat mereka ya, pandangan mereka ya. Hmm. Pendapat aku ya em, lucu aja sih, karena ya aku nggak tahu mereka latar belakangnya apa. Mereka udah tahu belum? Hmm. Mereka udah pernah masuk belum dalam dunia ini gitu, dalam Ya, dunia cabin, aviasi dan lain-lain gitu. Mereka nggak tahu kan seluk beluk dan background kita, belajarnya kita kayak gimana, jatuh bangun kita kayak gimana. Jadi kalau misalnya ada orang yang berpandangan buruk, kalau misalnya ada satu oknum yang bikin ya, orang itu jadi berpandangan buruk dengan cabin atau apapun itu, cabin atau cockpit, ya nggak bisa kayak gitu dong, nggak bisa dipukul rata dong, ya betul. kan? Jadi ya, Kadang, ya hmm, lucu aja sih. ya, Aku nggak pernah, aku cuek banget sih bodo amat kalau mau berpikiran buruk karena emang nggak semua orang, nggak semua cabin kayak gitu, nggak semua cockpit betul. kayak gitu. Jadi Ya. nggak bisa kalau misalnya Anda berpikir seperti itu. Berarti cara Kak Angel terbaik adalah benar teman-teman. Ada pepatah mengatakan orang bijak mengabaikan. Itu yang dilakukan Kak Angel. Luar biasa Kak. Wow, oke. Oke Kak, ada yang nanya nih. Ada nggak Kak penumpang yang genit kayak suka gombal gitu? Kan kalau tadi kan yang rese ada, yang ini ada. Nih yang gombal nih Kak, gimana nih Kak? Ada nggak? Ada, ada kayak minta nomor HP lah, minta Oh. ada tuh aku pernah, aku Ah inget gimana? banget aku dapat surat dari dari bule itu Wow. dia, aku nggak tahu sih, orang Spanyol kalau nggak salah. Hmm. Dia emang serem sih, maksudnya seremnya tuh kayak dia suka merhatiin aku kalau misalnya lagi jalan ke belakang. Saya dia duduk nomor 17 apa 18 gitu. Wah. Terus pas aku lewat tuh dia suka ngeliatin gitu. Jadi tuh aku Hmm. kayak buang muka ke area lain gitu. Soalnya aku takut kan, kayak jadinya creepy gitu. Kalau misalnya Iya. senyum ya oke lah, aku juga senyum. Tapi kalau keseringan merhatiin kayak ngeliatin banget itu kan juga serem ya. Jadi Hmm. akhirnya aku kayak ya udah aku lihat ke arah lain aja. Terus pas keluar, penumpang udah keluar, udah nyampe Kuala Lumpur waktu itu, dia keluarnya paling terakhir, dia jalannya pelan banget. Terus dia kayak nyuruh aku kasih aba-aba untuk tangan aku kayak gitu. Terus dia ngasih aku kertas isinya nama dia, nomor dia, terus kayak dia bilang aku cantik, terus dia kasih nomor aku, terus kayak call me kayak gitu. Kayak serem banget, sumpah serem banget. Creepy ya. Terus ada juga yang kayak aku nggak pernah ngobrol sama dia sepanjang flight itu. Pas dia keluar dia kasih aku kartu nama. Kayak gitu sering sering banget sih emang. Cuman kayak Sering ya banget ya. udah eh kayak nggak sering juga sih. Cuman kayak beberapa kali gitu, lebih dari 3 kali aku pernah ngalamin kayak gitu gitu. Jadi kayak ya serem lah. Tapi ya gimana kita nanggepin ya gitu. Karena emang aku nggak takut aja. Oke. Kak, ini ada lagi nanya nih. Kak, menurut Kak Angel, untuk mau jadi cabin crew, apakah harus berambut lurus? Apalagi melihat orang NTT, kebanyakan rambutnya keriting. Gimana tuh, Kak? Em, Guys, banyak kok di AirAsia mau rambut jabrik cewek, mau rambut kribo, Hmm. kriwil, keriting, terserah, nggak apa-apa. Kita tuh nggak ngelihat apa tuh, apa ya, kayak tampang tuh nomor 2 sih menurut aku di AirAsia tuh. Mereka lebih lihat kepribadian kita, pembawaan diri, cara kita ngobrol sama orang, cara kita nyapa orang. Karena di AirAsia tuh bener-bener kita tuh semua orang di kantor tuh harus kita sapa, siapapun Wah, itu. Apalagi apalagi kalau udah pakai name tag AirAsia, kalau misalnya nggak All-Star. nggak nyapa, nggak kayak halo, kayak memperkenalkan diri gitu, bahaya. Apalagi kalau anak baru. Emang nggak Wow. maksudnya aku
bukan senioritas ya, bukan ya, beda-beda. Iya. Ini nggak ada senioritas, serius, nggak ada. Tapi kita Iya, tuh saya bener-bener, kalau kita tuh fun and friendly, jadi kita harus bener-bener apa ya, jadi karakter kita fun and friendly gitu. iya. Karena saya pernah diberita oleh salah satu direktur operasi yang sebelumnya, bukan yang sekarang. Dia menceritakan kalau belajar itu ask me as your friend, begitu. Ask me as your friend. Padahal beliau itu direktur. Belajar aja begitu bilangnya. Dan yang saya tahu ya betul, nih koreksi kalau saya salah. Di lapangan sendiri, captain itu kan biasanya kalau kita pilot, co-pilot dan captain kalau mau siap cap, siap cap. Tapi di Indonesia tidak. Iya cap, iya cap. Jadi kayak santai gitu bawaannya. Ya santai sih. Aku juga sama Captain juga santai. Emang orang Captain tuh emang humble, orang-orangnya humble sih. Rata-rata ya kalau di Surabaya. Di Jakarta Oh, juga sih. Em baik-baik semua sih. Belum ada yang aku temuin yang kayak ih apaan sih? Soalnya CEO kita, Tony Fernandes aja kayak gitu, humble banget, down iya, to earth. Kayak terus betul. kalau misalnya anak buahnya bawahannya nggak kayak gitu, kayak apaan sih? Kayak apa Gitu banget banget. sih lo? Ya Iya, kan? Yang punya iya, pesawat aja kayak gitu, iya. bantuin kita collect rubbish. Oh, juga kolek rubbish juga terlibat ya beliau ya? Heeh. Wow, Mm-mm. bisa jadi satu ini, seorang CEO mau bantu kolek rubbish juga. Wow, luar biasa banget. Oke Kak, nih kita lagi cek nih, banyak banget nih nanyain Kak Angel nih. Wah, Kak udah punya pacar belum? Ditanya nih. Gimana Kak, silakan. Ini jawabnya harus gimana? Bercanda apa serius? Silakan, Kak Angel. Saya nggak tahu mau bercanda boleh, serius boleh. Serius bercanda boleh. Maunya apa? Punya nggak? Ah, serius? Tapi kalau punya. Ya, Nah, udah punya. punya. Udah punya ya, laki-laki nih jangan genit nih. Ah, nanti. Oke, ada yang bilang lagi. Amelia Edmil, inspirasi banget Angel. Wow. Nih, si Amel nih yang nyeker sama aku di GI yang tadi pada nanya. Oh, iya, iya, ini Kalimantan Tengah ya berarti ya? Eh, Bilang, Miss Supranya aku. Wah, dibilang Miss Supra. Berarti juga itu juara 3 Kak ya? Harus ya? juara, juara 3. Supra, Jatah Jihan itu, oke. Mbak, kalau Jihad. diliatin, kalau diliatin gitu kayaknya intel polisi. Apa nih maksudnya? Hah? Nggak ngerti. Oke, kita lanjut. Kak, kalau di Asia mah bebas ya hairstyle-nya? Sebenarnya nggak bebas juga sih. Cuman Hmm, em, kita kita konsultasi kalau misalnya nih aku mau jabrik rambutnya mau diwarnain abu-abu nih misalnya iya, atau warna merah sama kayak seragam oke. itu aku konsultasi sama cabin crew manager atau cabin Kan. crew eksekutif aku di Surabaya di Subhab. Aku nanya gimana kira-kira nih cocok nggak sama aku, kalau misalnya di approve ya Hmm, udah boleh gitu. Kan banyak kok yang iya. yang warna rambut tuh kayak wah ada pramugari nih warna rambutnya kuning misalnya gitu. Hmm, Ada, iya. ada. Jadi Sedangkan kita di bener-bener airline, kayak airlines lain tuh yang kayak ya gitulah. boleh. Kita tuh bener-bener Roshan yang rambutnya. ya boleh Iya. mau botak juga boleh, nggak tahu sih tapi kalau botak, tapi temen aku di Bali tuh ada, aku pernah lihat ada yang kayak apa rambut kayak gini, rambut-rambut cowok. Oh, wow. Iya, Ada-ada lucu aja. banget. Ah, Oke, oke. Oke, Kak Angel nih ada lagi nanya nih. Kak Angel ceritain dong pengalaman seru yang waktu ikut PI. Yang paling pengalaman seru. seru. Semuanya seru sih. Semuanya seru dan menegangkan. Yang paling Yang seru paling yang mana? ya malam final. Malam final itu karena aku masuk TV. Masuk Hmm. TV pertama kali dalam hidup. Hmm. Terus ngomong depan umum, jawab pertanyaan dari itu Pak Wisnu Tama ya yang nanya. Nanya ke Angel ya? Kak Angel nanya apa? Oh iya, pertanyaan aku yang aku dapat tuh dari Pak Wisnu Tama. Jadi itu tuh Hmm. kayak, maksudnya kayak dia petinggi negara gitu. Dia nanya aku di depan masyarakat luas, bukan cuma di panggung doang, tapi seluruh Indonesia gitu.
Terus aku jawabnya pakai mic karena aku benci banget ngomong di mic karena suara aku jadi kayak menggelegar gitu, kayak wow, bener-bener keluar dari zona nyaman aku sih, dan itu seru banget. Ya. Dan aku pengen ngulang lagi sih, cuman aku nggak mau jadi finalis lagi, aku nggak mau ikut pageant lagi. Jadi itu seru banget, itu seru banget. Dan kekompakan batch 2020 sih yang bikin aku jadi semangat sih. Jadi kayak kita tuh bener-bener kompak banget sih, nggak nyangka banget kayak Hmm. ekspektasi aku tuh kayak wow ini saingannya berat-berat semua nih, kayak cakep-cakep, backgroundnya keren-keren semua kayak gitu. Dan banyak banget yang ngeremehin karena kayak pramugari doang nih, next next kayak gitu. Oh Jadi gitu. kayak Hmm. banyak banget yang kayak gitu. Wah, Jadi aku kayak emang lau bisa jadi pramugari, pramugara gitu. Kan ya. belum tentu. Jadi ya aku ketawa aja sih kalau misalnya ada yang kayak gitu. Jadi ya Oke. overall semuanya seru, cuman yang paling seru yang pas malam final itu. Pas malam final ya. Oke, Kak Angel, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di maskapai tempat Kak Angel bekerja, yaitu Indonesia AirAsia, sistem pembagian jadwal kerjanya bagaimana? Apakah pramugari bekerja sebagai pekerja kontrak atau tetap? Sampai umur berapa rata-rata pramugari itu dapat dipekerjakan di maskapai Kak Angel bekerja sekarang? Silakan, Kak. Aku jawab yang paling gampang dulu ya. Sampai Boleh. umur berapa? 55 pensiunnya. Kalau di Sorry, AirAsia. berapa? 55. 55, oke. 55. Di AirAsia 55 pensiun cabin. Em, Kalau schedule-nya itu, Hmm. kan AirAsia itu kalau di AirAsia sebenarnya nggak ada ngeron. Kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia nggak ada Lombok ngeron. ada. Kalau Airbus 320 nggak ada ngeron. Ah, di Lombok nggak ada, Ada bukan? di Lombok ngeron, maksudnya kayak Ah, di Bali sama ah. Jakarta tuh krunya suka dibawa diterbangin yang Lombok, nah ngeronnya di sana kayak gitu. Karena emang Bali sama Jakarta kan padat banget kan lalu lintas udaranya, jadi kayak mungkin mereka karena yang di mana itu ya, aku lupa sih yang ngeron itu di mana lagi. Nah tapi kalau Surabaya sama Medan, hub Surabaya sama Medan itu nggak ada ngeron. Kalau Oke. ngeron mungkin kalau ada technical problem baru ngeron. Itu juga paling KL. Apalagi ya tadi ya pertanyaannya. Oh, Ini kalau pekerjaan bang. kontrak atau tetap? Oh, kalau kontrak itu biasanya lulus training, itu kontraknya 2 tahun. 2 tahun. Kalau ya 2 tahun. Kalau misalnya performa kita bagus, SIP kita oke dan lain-lain. Meskipun SIP kita oke, tapi attitude kita jelek, bisa aja kita langsung di-cut. Kayak Oh, gitu. Jadi attitude juga benar-benar dipertimbangkan. Nah, terus 2 tahun kalau misalnya masih oke diperpanjang setahun, habis itu baru jadi pegawai tetap. Tapi bisa aja sih, kalau kita beruntung 2 tahun terus kita langsung jadi pegawai tetap, bisa aja. oke. Kak, ini Mm-mm. ada lagi nih sapaan. Wah, dari narasumber sebelumnya kita nih, Rachel Kolowai. Kak Angel, ceritain dong temenan sama aku gimana? Pasti lo, Cel. Nggak suka banget temenan sama Rachel. Nggak, Berisik. kenapa tuh, Kak? Berisik ya? Nggak, bercanda. Rachel tuh anaknya ramah banget sih. Dia tuh bener-bener yang kayak pertama kali aku ingat banget di prakarantina tuh dia datang-datang langsung nyapa, kakak Kevin ya, kayak gitu. Dia panggil aku Oh, kakak gitu. Kakak Kevin ya. Terus kayak, hah? kok- Terus kayak, oh, gue yang pilot itu ya? Terus kayak, oh, oke. Terus kita langsung akrab aja gitu. Kayak udah temenan bertahun-tahun, terus kayak langsung temenan aja deket gitu. Nyambung banget itu anak sama semuanya nyambung aja. Terus kita tuh geng anak timur kan, kalau ngomongnya pakai pakai oh, bahasa timur gitu. Jadi kayak aku ngomong pakai bahasa Kupang, yang lain ngomong pakai bahasa Papua, dia Manado, tapi kita semua ngerti gitu. Itu artinya apa? Karena emang aku ngerti kan. ya, Jadi kita saling satu bahasa ngerti. Papua. Hmm. Heeh, jadi ya gitu deh. Kadang tapi bahasa kita suka ngomong pakai bahasa Papua, jadi ya Oh. geng anak timur biasa. Oke, ini ada dari Pratama Kelly. Nanya, Kak Angel, gaji pramugara di AirAsia tuh berapa ya, Kak? Mungkin kisarannya kali, Oke, Kak, ya? kisaran ya. Kisaran Hmm. itu
mentok aja lah. Mentok itu kalau misalnya cabin biasa nih kayak aku. Kalau senior senior FA1 beda ya, bisa 20 ke Hmm. atas. Kalau aku mentok 20 21 deh kalau nggak salah. So aku jam terbangnya nggak banyak-banyak banget kan. Hmm. Jadi ya belum pernah sampai 21 sih aku. Tapi karena waktu awal-awal lulus tuh males terbang. Tapi ya gitu deh mentok-mentok 20-an lah. 20-an ya, terjawab ya teman-teman ya. Oke. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik Kak, kita sudah ulas nih pertanyaan seputaran pekerjaan Kak Angel. Sebagai pramugari, sekarang kita pengen tahu cerita soal Kak Angel bisa masuk top 6 dari 39 finalis PI 2020. Bagaimana tuh Kak? Mungkin bisa diceritain pengalamannya Kak. Em, Pengalamannya eh, yang aku rasain tuh kayak nggak nyangka juga sih bisa masuk Hmm. top 6 kayak karena ya banyak banget kan yang ngeremehin karena ya aku cuman pramugari lulusan SMA gitu. Jadi ya awalnya tuh aku emang baper sih sama omongan netizen. Aku aja yang cuek, aku baper gitu. Sama Ya pager namanya lover. cinta, tapi Hmm. tapi tapi akhirnya aku kayak ya udah aku coba dulu aku eh persiapkan diri aku untuk fight Putri Indonesia karena emang ini yang aku udah cita-citain dari dulu kan. Oh, Terus ditambah lagi aku ada pengalaman ke Portugal kemarin sama AirAsia, jadi itu bener-bener ngebantu aku build percaya diri aku untuk ikut Putri Indonesia ini. Jadi ya itu lumayan kebantu banget sih dan pengalaman 2 tahun kerja aku di AirAsia tuh bener-bener ngebantu aku untuk bagaimana aku ramah sama orang di selama karantina, aku hmm. memperkenalkan diri, aku berbicara di depan umum, itu benar-benar kebantu banget gitu. Dan meskipun ya masih agak-agak, kalau misalnya di pramugari kan kita udah tahu nih kita mau ngomong apa gitu, karena ya case-nya mirip-mirip gitu, atau misalnya Iya. announcement, atau misalnya kalau ada yang komplain, kita case-nya mirip-mirip kan, kita udah tahu SOP dan prosedurnya kayak gimana. Kalau misalnya Putri Indonesia kan di luar dari itu kan, bukan bidangnya aku gitu. Jadi aku benar-benar belajar dari nol dan aku cuman ya aku jadi diri sendiri aja dan nunjukin ya udah ini aku gitu. Aku dan NTT gitu. Aku merepresentasi wanita NTT, orang NTT dan aku bangga jadi NTT gitu. Itu doang sih yang aku selalu ingat dan sampai dan speech aku waktu di top 10 juga bener-bener yang aku alamin, yang aku rasain. Jadi Hmm. semuanya yang aku jalanin selama Putri Indonesia itu bener-bener pengalaman aku, sakit hati aku, tapi bukan dendam ya, cuman karena Iya. sakit hati aku yang aku mau em, apa ya luapkan secara positif di Putri Indonesia maksud aku kayak gitu. Oke Kak. Oke Kak Angel, begini, ini kan kebetulan nih waktu udah mau hampir, kita nih nggak kerasa kalau lo Kak udah hampir 1 jam nih Kak, hampir. Jam berapa? Kak, Oh iya. uh, karena masih ada 2-3 pertanyaan lagi, tanggung dikit lagi Kak, nih live-nya kita reset dulu Kak ya, biar nanti nggak terputus sih Kak, boleh ya? Eh, Oke Kak Angel, kopi kenangannya sudah mau habis tuh kan. iya. Oke, Kak, uh, lanjut ke pertanyaan tadi nih. Tunggu, Hmm, kita jawab dulu pertanyaan netizen. Adminnya nggak ada niatan menjadi FA. Wah, enggak lah, masa saya jadi flight attendant? Bisa apa saya? oke. Lanjut nih, mengikuti pemilihan Putri Indonesia nih harus punya prestasi apa aja sih, Kak? Apakah persaingannya ketat? Bisa diceritain, Kak? Eh, apa pemilihan Putri Nah, Indonesia? mm-mm. Itu harus punya Persaingannya ketat. ah, ah. Harus punya prestasi apa Persaingan. aja, Kak, buat ikutan Putri Indonesia? Oh, kalau prestasi ya. Mm-mm. Sebenarnya prestasi itu menurut aku bonus ya. Ya, Itu tuh bonus. Yang penting tuh kita tuh berani dulu aja untuk apa tuh untuk maju gitu, untuk fight, untuk ah, ini gue dengan daerah gue yang gue mau wakilin gitu. Eh, Urusan prestasi dan lain-lain tuh belakangan gitu, karena mm,
kita nggak pernah tahu kemampuan kita sampai mana kalau kita nggak coba kan. Jadi ya, Ya betul menurut tuh. aku prestasi itu bonus menurut aku. Kalau misalnya Oke. ada, ya udah, cus. Kalau misalnya nggak ada pun jangan jadikan itu penghalang untuk nggak jadi aku nggak punya prestasi gitu, kayak gitu. Hmm. Oke, Kak Angel, di saat COVID-19 ini, apa kegiatan Kak Angel yang lakukan sebelum nanti terbang lagi? Ini kan, ya kayak malam ini Kak Angel selesai live, tapi kegiatan lainnya apa sih Kak? Bisa ceritain, sharing Kak buat teman-teman sekalian nih. Apa ya? Eh, ya nonton nonton drakor di rumah aja sih, nonton makan tidur, nonton makan tidur, workout kadang-kadang kalau misalnya lagi niat. Ya kalau ya berusaha semaksimal mungkin untuk produktif sih, tapi ya namanya juga manusia ya, kadang juga aku nggak produktif ya, gitu deh, menikmati hari libur aja. Kadang juga ada e-learning dari AirAsia buat cabinnya untuk dipelajarin. Aku juga baca-baca kayak SOP karena udah dari Januari kan nggak terbang kan. Jadi Ya, kayak biar ingat-ingat lagi aja, biar pas terbang nggak kaget gitu, nggak bingung kayak mau ngapain habis ini kayak gitu. oke, iya betul sih Kak. Jadi yang namanya prosedur semua, bahkan itu termasuk kepada semua aircrew ya kayak penerbang ataupun pramugari ataupun teknisi itu, walaupun halnya sama, tapi itu emang harus diulang-ulang terus kayak agar kita recall dalam otak dan di luar Hmm, kepala. Betul Kak ya? iya, namanya juga manusia, pasti ada Hmm, lupa-lupa. iya betul. Oke Kak, nih sebagian terakhir nih ya. Sebelumnya kita Hmm, terima kasih sama Kak Angel Bulan udah jadi narasumber di malam ini. Makasih hmm, banget ya Kak. Ini sebagai penutup nih Kak ya. hmm, Mungkin ada pesan-pesan dari Kak Angel buat mereka yang ingin jadi pramugari atau ingin mengikuti pemilihan Putri Indonesia seperti Kak Angel. Silakan Kak. hmm. Pesan-pesan ya. Apa ya? Em, Kalau misalnya kalian pengen jadi pramugari atau ini secara umum aja ya, Hmm, coba aja jangan takut gitu, jangan jadikan satu hal misalnya, duit aku, misalnya ekonomi gitu, misalnya ikut Putri Indonesia harus ya, punya duit banyak gitu. Jangan jadikan itu sebagai penghalang, karena kalau misalnya kalian bawa dalam doa ya pasti Tuhan buka jalan, pasti Tuhan kasih kasih jalan buat kalian, dan kalian bener-bener niat ya, jangan niatnya setengah-setengah buat cuman em, buat iseng-iseng aja atau buat lucu-lucuan aja buat status doang, jangan kayak gitu gitu, harus benar-benar komitmen dan niat ya, berdoa, belajar dan berusaha, itu pasti, aku yakin sih pasti ada jalan. amin. Oke. Oke, Kak Angel. Kita thank you banget sama Kak Angel udah mau join di malam ini, sharing materinya. Karena Kak Angel ini kan udah apa ya, pengalamannya, prestasinya cukup menarik buat teman-teman sekalian semua. Oke, Kak Thanks. Angel, saya atas nama pribadi dan segenap Airspace Review mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan kami. Iya, Kak mohon Angel, maaf. ya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih telah Oke. bergabung di AirTalk malam ini. Sampai jumpa di AirTalk selanjutnya hari Jumat. Sampai ketemu. Thank you, Kak. Thank Selamat malam. you.